para pendengar radio dimanapun Anda berada. Kami coba terus berhubungan dengan Bang Novel Baswedan di pagi hari ini, menemani Anda dimanapun Anda berada. Izin Bang Novel, pagi ini boleh kita bincang sedikit Bang Novel? Boleh. Masya Allah. Nih dari 27 negara pagi ini, yang malam, yang subuh sudah menunggu. Dan biasanya Bang Abdullah pagi ini Bang Novel, tapi berhalangan makanya kami dadakan menghubungi Bang Novel ini. Karena yang mau dibahas juga urusan bahaya laten di negeri ini. KPK baru-baru ini setelah dirongrong oleh berita, nggak perlu banyak-banyak lah urusan tangkap tangan, tapi dia melakukan tangkap tangan dan tidak tanggung-tanggung. Tentara pula ini, Basarnas ini menjadi sorotan bagi masyarakat. Nih, apa yang Bang Novel lihat dari urusan ini, dan juga korupsi di internal KPK sendiri, bocor sana bocor sini, bahkan kemarin Pak Tanak ini dipanggil urusan data yang nampaknya menjadi sebuah hambatan KPK masa kini. Apa yang Bang Novel sorot dari perkembangan hari-hari terakhir ini? Silakan Bang Novel. Baik, terima kasih Pak Iksan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang kalau kita lihat terkait dengan OTT ya, tentunya OTT itu adalah cara paling efektif untuk penindakan. Tapi tentunya kita lihat bahwa upaya memberantas korupsi itu tidak hanya berdiri sendiri penindakan. Juga perlu dilakukan pencegahan dan pendidikan. Jadi tiga-tiganya harus berjalan secara komprehensif dan bersama-sama. Yang menarik adalah di beberapa waktu yang lalu, seperti disampaikan Pak Iksan tadi, bahwa ada pejabat yang mengatakan tidak perlu OTT gitu, atau OTT itu justru malah membuat gaduh ya. Nah, ini menurut saya pernyataan yang kurang tepat ya. Mungkin karena beliaunya tidak memahami tentang masalah hukum atau upaya memberantas korupsi. Ketika memberantas korupsi itu hanya fokusnya ke pencegahan saja, ini juga tidak tepat. Ini bisa dilihat di kasus Basarnas. Di kasus Basarnas ini kan kurang lebih kasusnya pengadaan yang menggunakan digital ya, elektronik. Katanya aman elektronik, tapi enggak juga nih gitu. Betul, ternyata kan banyak cara untuk mengelabui atau mengakali. Kita perlu ingat bahwa sistem atau alat apapun yang digunakan tentu kan ada orang di belakangnya. Ketika orangnya tidak berintegritas, maka dia bisa berbuat apapun. Maka integritas orang itu menjadi yang paling penting sebetulnya. Tetapi kita tahu bahwa ketika orang berintegritas tapi lingkungannya ternyata banyak sekali perbuatan korup atau sistemnya yang bermasalah, maka sedikit demi sedikit pengaruh itu bisa saja membuat orang berintegritas menjadi berbuat salah. Sehingga masalah yang kita lihat bahwa praktek korupsi ini banyak, memberantas korupsinya tentu dengan cara yang tadi saya katakan. Penindakan dilakukan agar orang takut untuk berbuat korupsi. Pencegahan dilakukan dengan membuat sistem dan segala macam agar orang tidak bisa berbuat korupsi atau minimal sulit berbuat korupsi. Itu dia. Pendidikan dibuat agar orang ketika sekalipun dia punya kesempatan, dia tidak mau berbuat korupsi karena tahu bahwa korupsi itu merugikan dirinya dan juga orang lain dan masyarakatnya secara luas. Ini yang perlu harus dilakukan dan dipahamkan. Di beberapa waktu yang lalu juga seingat saya ada pejabat, mungkin saya katakan aja Pak Luhut begitu ya. Beliau kemudian mengatakan bahwa pencegahan yang didahulukan karena pencegahan itu yang paling baik di negara-negara maju, justru pencegahan yang dilakukan. Kita lihat best practice dari para ahli mengatakan, dan para ahli mengatakan bahwa ketika indeks persepsi korupsi di atas 5 poin dari angka 10 yang tertinggi ya, itu maka pencegahan akan dikedepankan. Tapi bukan berarti penindakan dan pendidikan tidak dilakukan gitu ya. Tapi pencegahan yang dikedepankan. Tapi ketika indeks persepsi korupsinya di bawah 5 poin, maka penindakan yang dikedepankan. Ya, kita perlu ingat bahwa Indonesia ini indeks persepsi korupsi termasuk yang rendah. Kita punya cuma 3,4 poin. Sama seperti kondisi Indonesia pada tahun 2014 gitu ya. Artinya kita pernah
2014 di angka 3,4 dan kemudian meningkat sampai ke hampir 4 kalau nggak salah. Yeah. Hampir 4 poin dan kemudian turun lagi menjadi 3,4 di hari ini gitu ya. Nah, ini yang harus dipahami bahwa dengan kondisi 3,4 ini maka yang dikedepankan harusnya penindakan. Jadi ketika melihat kemarin KPK melakukan OTT itu bagus ya. Dan saya kira ada 2 kasus yang dilakukan OTT dan upaya-upaya ini yang harus didorong. Cuman memang sulit bagi kita untuk bisa meletakkan harapan kepada KPK untuk memberantas korupsi ketika praktek korupsi di dalam KPK-nya masih banyak. Kita lihat kasus-kasusnya kan bukan hanya kasus nerima suap atau pemerasan saja. Bahkan banyak kasus terkait dengan pembocoran informasi. Ini yang bagaimana mungkin upaya penegakan hukum atau OTT sekalipun bisa dilakukan ketika informasinya bocor? Bagaimana mungkin orang bisa taat ketika diberikan pendidikan anti korupsi ketika keteladanannya sangat buruk ya, bahkan korup? Bagaimana mungkin orang akan mengikuti sistem yang KPK dorong atau sarankan untuk dilakukan ketika KPK-nya sendiri justru malah berbuat yang tidak sesuai dengan kaidah integritas. Jadi memang yang paling penting tadi saya katakan upaya memberantas korupsi dilakukan dengan komprehensif, yaitu penindakan, pencegahan dan pendidikan yang dilakukan secara simultan gitu ya, yang mengedepankan penindakan dan yang paling efektif adalah OTT. Tapi untuk bisa melakukan itu semua, KPK-nya harus didulukan untuk diperbaiki atau dibenahi. Pimpinan-pimpinan KPK yang sudah terindikasi atau bahkan bukti-buktinya cukup lengkap sebetulnya. Karena kita lihat di Polda Metro kasusnya sudah selesai harusnya, tapi masih belum ditetapkan tersangka. Nah, ini yang harus kita dorong bersama-sama agar siapapun orang yang berbuat korupsi tegakkan hukum. Ketika hukum tidak ditegakkan dengan benar, dengan objektif, maka yang terjadi bagaimana kita bisa mengharapkan penegakan hukum bisa berlaku yang lainnya gitu ya, yang dilakukan dengan sisi lainnya. Oleh karena itu kita berharap pimpinan KPK atau siapapun orang di dalam KPK yang bermasalah maka harus diusut tuntas. Setelah itu KPK-nya didorong untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya memberantas korupsi secara tuntas, objektif, jujur, dan profesional. Gitu, Bang Isan. Itu luar biasa. Harusnya sapu itu harus bersih ya, sehingga Harun Masiku bisa cepat ketemu. Oh ya, cerita Harun Masiku belum lama saya dengar dari Kapolri itu mengatakan sudah di Kamboja, atau sebenarnya sesulit itukah mencarinya atau bagaimana, Bang Novel ini? Iya. Saya pikir kita tidak perlu tahu dia ada di mana. Yang penting adalah bagaimana upaya itu segera dibawa pulang dan dilakukan proses penegakan hukum. Itu. Harun Masiku itu sebetulnya kalau secara finansial dia bukan orang yang punya finansial banyak gitu ya. Dan dia bukan orang yang punya pengaruh besar. Artinya kalaupun dia sembunyi atau lari itu sembunyi sangat terbatas gitu. Kita bisa bandingkan dengan dulu ketika 2011 ada bendara umum partai berkuasa bahkan itu yang melarikan diri dan cuma 4 bulan kita bisa tangkap kok. Dengan dana dan besar. Ada beberapa kasus lain kita bisa dengan waktu yang sangat singkat. Itu menggunakan ukuran yang sama ya, sama-sama KPK gitu ya. Betul. Jadi seharusnya untuk menangkap Harun Masiku tidak perlu sampai sekarang 3 tahun lebih gitu, nggak perlu gitu. Jadi kondisi sekarang ini harusnya memang dilihat bahwa ini ada sesuatu yang tidak berjalan semestinya. Oleh karena itu ya sebenarnya kalau disebut ada di mana nggak penting ada di mana. Yang penting kapan ditangkapnya gitu. Gitu, insya Allah. Mudah-mudahan Bang Novel. Oh ya, saya dengar Bang Novel baru balik dari Delhi ya. Gimana keadaan kesehatan mata, sudah mulai bersinar lagi atau ada bagaimana, Bang Novel? Banyak ya, alhamdulillah. Ya, saya pekan lalu sudah kembali dari kontrol mata di Delhi dan kondisi operasi saya yang dilakukan tahun lalu bulan Oktober, alhamdulillah berjalan baik. Jaringan-jaringan yang ditanam dan operasi stem selnya sudah cukup tuntas, cukup baik dan sudah tumbuh dengan sempurna gitu ya. Masya Allah. Memang kondisi sekarang penglihatan saya sudah bagus, cuman memang dalam tahapan proses pengobatannya ini masih terus berjalan dan
Kita harapkan semakin lama benar-benar semakin tuntas lah gitu. Amin, 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 amin. Terima kasih Bang Novel pagi ini sudah menemani pendengar Rasil di 10 Muharram, hari yang spesial juga buat kita semua. Iya, insyaallah. Assalamualaikum Bang Novel Baswedan. Waalaikumsalam warahmatullahi